Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 nih. Oke, pertanyaannya adalah most of Annie Jam Cannon's career as an astronomer involved the observations, classifications, and blah blah blah. Oke, kalau kita melihat kepada kalimatnya seperti biasa ya, karena ini masih soal structure gitu kan. Hal pertama dan paling utama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memastikan subjek sama verbnya dulu. Pastikan subjek sama verbnya sudah ada atau belum. Nah, kalau sudah ada subjek sama verbnya, maka tentu kita membutuhkan complement atau tambahan informasi ini, tambahan keterangan ya. Nah, maka dari itu kita pastikan dulu. Di situ ada most of Annie Jam Cannon's career as an astronomer, gabungan beberapa kata yang cukup panjang gitu kan. Maka itu bisa kita katakan kompleks atau kita sebut dengan complex noun phrase. Jadi complex noun phrase itu bisa dikategorikan sebagai subjek. Nah, sekali lagi kakak ingatkan bahwa subjek itu bisa berupa kata benda, frasa kata benda, frasa kata benda itu artinya gabungan dari dua kata atau lebih yang difungsikan sebagai kata benda. Kemudian yang terakhir itu adalah pronoun atau kata ganti, sama juga nama orang gitu ya. Nah, subjeknya sudah ada. Kemudian setelah an astronomer di situ ada kata involved ya, ada penambahan ed yang kita bisa simpulkan bahwa itu adalah salah satu ciri dari verb. Maka involved itu kita kategorikan sebagai verb. Tepatnya adalah verb to. Kemudian setelah itu ada the observations, gabungan dua kata yang berfungsi sebagai kata benda nih. Apa itu? Itu adalah noun phrase. Jadi noun phrase itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang fungsinya sebagai kata benda. Sesuai namanya, noun phrase. Kemudian setelah itu ada classifications. Classification di situ juga merupakan noun phrase. Nah, kalian lihat pola dari noun phrase tadi. Jadi sebelum kata observation di situ ada the. Nah, the itu juga akan berlaku untuk kata classifications. Jadi dia pengulangan, cuman karena memang sama, jadi tidak diulang. Jadi the observation, the classifications, and the blah blah blah. Jadi itu yang kita sebut dengan parallel structure. Kemudian setelah itu ada kata hubung nih, and. Nah, kalau kalian menemukan pola seperti ini, ada kata hubung and, kemudian sebelum and itu ada beberapa kata atau noun phrase yang kemudian dipisah oleh koma, ada kemungkinan besar bahwa nomor 4 ini ada kaitannya dengan parallel structure. Nah, jadi kita juga akan mencari noun phrase. Nah, apa itu parallel structure, Kak? Parallel structure itu merupakan struktur kalimat yang memiliki pola kata yang sama atau serumpun. Jadi istilahnya adalah bahwa kata yang muncul sebelum kata hubung and dan kata yang muncul setelah kata hubung and itu harus sama atau serumpun gitu ya. Kalau kata benda semua, maka semuanya harus kata benda. Kalau kata sifat, semuanya harus kata sifat. Kalau kata keterangan, maka semuanya harus kata keterangan. Karena kata yang muncul sebelum and di situ adalah noun phrase, maka bisa kita simpulkan setelah and juga harus berupa noun phrase. Sekarang kita cari nih, mana yang di situ merupakan gabungan dua kata atau lebih yang berfungsi sebagai kata benda. Kita cek yang A. Yang A salah ya, karena polanya di situ adalah subject, verb, sama objek. She sebagai subjek, analyze sebagai verb, start sebagai objek. Jadi salah. Kita membutuhkan frasa, bukan kalimat. Kemudian yang B, di situ ada the stars analyzes. Nah, Kak, ini kan juga noun phrase. Tapi kenapa salah? Yap. Kenapa demikian? Hal pertama yang membuatnya salah adalah ada penambahan the. Sementara the observation itu sudah sebenarnya berlaku ke kata classifications sama juga kata the yang juga nanti akan digunakan untuk noun phrase setelahnya. Jadi the stars analysis, the-nya akan terjadi pengulangan sehingga yang B di situ kurang sesuai ya. Kemudian yang C, stars were analyzed, Di situ bukan noun phrase, di situ kalimat karena ada subjek, kemudian juga ada verbnya. Jadi udah salah ya. Yang kita butuhkan adalah frasa. Kemudian yang D di situ benar nih noun phrase. Kenapa benar? Kan pertama adalah bahwa dia tidak ada embel-embel atau penambahan the sebelum kata analysis, yang artinya adalah bahwa tidak akan ada pengulangan. Jadi dalam parallel structure, ya tidak hanya di kata benda, kata kerja ataupun kata sifat, biasanya kalau di awal itu udah ada istilahnya kata khusus ya, itu cenderung akan ada pengulangan. Jadi maksudnya adalah kayak kata the observation, ada penggunaan the sebelum kata observation, itu juga akan berlaku kepada the classifications, kemudian and the analysis of stars. Nah jadi jawaban yang paling sesuai di situ adalah yang delta, analysis of stars. Awesome. Alright, sekarang kita lanjut nih ke soal nomor 5. Apa ya kira-kira jawabannya ya? Tulis di kolom komentar.